Ya, jadi saat ini kita tahu bahwa negara Indonesia ini negara maritim. Jadi kalau saya bilang selagi air laut ini masih tetap asin, sebenarnya kebutuhan kapal di Indonesia ini masih sangat-sangat tinggi. Mungkin seumur hidup pasti kita masih akan tergantung, karena tidak mungkin kita membangun jembatan sepanjang dari antar pulau tersebut. Dan kapal itu adalah salah satu moda transportasi yang paling efisien, paling murah, dan juga paling efektif. Sehingga itulah yang harus dikembangkan. Untuk itu kebutuhan jumlah armada pasti akan berkembang. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat armada-armada tersebut bisa lebih efisien, bisa mengakomodir kepentingan semua sistem logistik, baik itu logistik muatan kargo, kendaraan, muatan yang lainnya, maupun cairan, maupun penumpang. Untuk itu tentunya dibutuhkan industri galan kapal yang bisa mensupport untuk membangun kapal baru, kemudian melakukan repair atau maintenance kapal yang lainnya, maupun refurbishment. Bagaimana bisa melakukan kapal-kapal yang sudah tua, misalnya sudah berumur, bisa direnovasi lagi, diganti mesinnya maupun yang lainnya. Seperti itu. Jadi 5 tahun mendatang, saya berpikir bahwa kebutuhan akan angkutan laut ini pasti sangat-sangat tinggi, dan tentunya memang diperlukan kebutuhan kapal yang lebih efisien dengan teknologi yang lebih tinggi lagi. Dan walaupun demikian tentunya jenis-jenis teknologi pun juga yang lebih mudah dipahami oleh kru kapal gitu, seperti itu. Dan kita tentunya dengan adanya beberapa perguruan tinggi maritim di Indonesia seperti ITS, UI, Unhas maupun yang lainnya, dan juga support dari Politeknik, support dari vokasi ya, ini sangat mendukung dengan adanya perkembangan industri maritim di Indonesia. Kalau seandainya pemerintah kita akan lebih support, tentu pemerintah Indonesia lebih fokus dan juga mempunyai program untuk peningkatan maritim lebih tinggi, saya yakin akan lebih maju lagi industri maritim di Indonesia. Dan yang paling penting adalah industri kita harus mandiri. Jadi terus terang sebenarnya kalau dari sisi kemampuan, Indonesia ataukah SDM Human Resources di Indonesia itu sangat-sangat mampu. Tetapi kita bicara fasilitas itu membutuhkan investasi yang sangat tinggi. Investasi yang tinggi tentunya harus didorong dengan supporting dari pemerintah, bagaimana pemerintah memberikan semacam bentuk investasi yang dengan loan suku bunga yang lebih rendah, sehingga dari para investor yang akan melakukan investasi ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan ini harus ditunjang juga dengan keberpihakan dari perbankan itu. Jadi kalau misalnya dari pemerintah support sama-sama perbankan, saya pikir ini akan lebih baik lagi. Itu tantangan utama adalah dari sisi investasi. Kemudian yang kedua adalah kemudian regulasi ya, dan regulasi yang seharusnya bisa mendorong industri galan kapal ini lebih maju lagi gitu, seperti itu. Kemudian tentunya kita perlu melakukan peningkatan skill, peningkatan pengetahuan, dan inovasi-inovasi yang lebih signifikan lagi. Mungkin perlu adanya anggaran khusus untuk inovasi-inovasi teknologi ke depan supaya kita tidak tertinggal. Dan untuk yang paling penting lagi adalah mengurangi importasi komponen kapal ya, karena importasi kapal di saat ini kita masih tergantung sekitar minimal tuh 45% kita tertinggal dengan negara lain itu. Dimana dengan ketersediaan komponen kapal secara lokal, saya pikir pasti biaya logistik untuk pembuatan kapal ini lebih murah lagi, lebih mudah, lebih simpel, dan waktu juga tidak tergantung lagi dengan negara lain gitu kalau misalnya kita supply. Dan itu akan mengurangi dan pastinya akan lebih kompetitif gitu kalau misalnya hal tersebut bisa didukung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mendukung atau mendorong industri komponen di Indonesia ini lebih maksimal lagi tumbuh berkembang. Dari 45% komponen diimpor bisa turun sekitar 20%, itu akan jauh lebih baik. Jadi di sektor offshore tentunya kita saat ini sudah mulai banyak eksplorasi yang dimulai kembali ya gitu.
dari beberapa persetujuan-persetujuan yang saya juga lihat, dan tentunya perlu kolaborasi yang baik antara offshore, dunia offshore dengan shipyard industri, karena memang fasilitas-fasilitas yang ada di shipyard industry itu bisa juga sekaligus digunakan untuk offshore, baik rig up, rig down, kemudian juga supporting pembangunan kapal seperti kayak pembuatan crewboat, tugboat dengan beberapa jenis-jenis khusus dan peralatan khusus itu bisa di backup oleh shipyard industry. Sedangkan untuk yang di mining, saya pikir beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini, kita sudah backup untuk kapal-kapal kebutuhan mining, tug and barge. Kemudian saat ini juga sudah mulai dibangun floating loading facility, yaitu salah satu peralatan bongkar muat dari mother vessel ke ke tongkang yang lebih cepat lagi. Saya pikir kalau ini banyak lagi di Indonesia dan itu disupport oleh galang-galang kapal domestik, pastinya itu akan lebih cepat lagi dan akan lebih meningkat percepatan logistik sistem. Sedangkan di satu sisi di antar pulau, selain dari pemerintah sudah punya program tol laut yang dibangun sekitar 8 tahun yang lalu, namanya kapal-kapal tol laut. Saya pikir juga perlu support dari private company, dari pelayaran-pelayaran swasta yang lainnya untuk bisa mendorong semacam kayak trayek keperintisan, dan itu butuh supporting dari pemerintah untuk memberikan subsidi karena memang terkait dengan demand yang masih minim, tetapi kebutuhan inter island tersebut tetap harus kita supply karena kasihan juga mereka terisolasi di negara-negara di pulau-pulau terpencil. Jadi so far saya pikir pemerintah harus hadir untuk bisa menyelesaikan masalah itu dan juga mendorong kerjasama antara perusahaan-perusahaan pelayaran swasta untuk bisa melayani itu dan disupport oleh galang-galang kapal. Jadi IPRindo saat ini karena punya pembinaan dari Kementerian Perindustrian dan kita juga tetap melakukan kolaborasi juga kerjasama dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Perikanan dan yang lainnya. Tentunya kolaborasi ini terus-menerus kita tingkatkan dan beberapa tahun terakhir kita masih tetap berusaha melakukan peningkatan SDM ya, itu baik secara quantity maupun quality ya. Bagaimana kita bisa mempercepat kebutuhan SDM karena bukan hanya untuk kebutuhan kita. Saat ini pemerintah Indonesia juga diminta untuk support negara lainnya seperti Jepang, Korea, sebagainya yang membutuhkan tenaga kerja gitu. So far menurut saya memang kita harus melakukan percepatan untuk bisa menyediakan tenaga terampil yang karena memang untuk ini juga menurut saya untuk bisa mengurangi adanya pengangguran juga dan kita bisa mengakomodir beberapa dari anak-anak muda yang bisa meningkatkan karirnya lebih baik lagi gitu, seperti itu. Dan bukan hanya dari sisi SDM, tetapi dari sisi metode kerja, sisi manajemen, ini juga harus sama-sama kita tingkatkan ya gitu. Kemudian juga peralatan-peralatan ini juga harus dilakukan peremajaan untuk bisa menekan efisiensi dan juga sistem metode kerja di galangan kapal, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya kita berharap semua industri galangan kapal ini sama-sama punya standar yang lebih baik gitu. Jadi kami atas nama IPRindo juga mendorong teman-teman di industri galangan kapal sama-sama punya standar dan kita juga bekerja sama dengan klasifikasi BKI ya gitu, seperti itu. Bagaimana untuk bisa mendorong baik itu melewati CSR-nya dari BKI untuk bisa meningkatkan keterampilan mereka dengan memberikan sertifikasi upskilling, juga dengan Kementerian Tenaga Kerja kami juga melakukan kerjasama sehingga melalui peningkatan badan SDM atau BPSDM Kemenperin kami berusaha untuk meminta mereka memberikan anggaran untuk peningkatan SDM ini gitu. Karena jenis industri ini kan padat karya gitu, padat modal, padat teknologi seperti itu. Dan kita berharap ke depan industri galangan kapal di Indonesia semakin lebih baik, mandiri dan bisa diperhitungkan di kancah internasional, di domestik bisa melayani secara independen.